Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1979 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Di bawah perikop pengakuan dosa dan permintaan doa. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Lalu berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa konteksnya tembok-tembok sudah jadi, dan juga untuk pintu-pintu gerbang sudah selesai, tinggal menanti pentabisan tembok dan juga gerbang di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dari kemarin sampai yang kita bahas hari ini. Kita dapat menemukan ada banyak teladan-teladan yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kita tahu bahwa pergumulan Nehemia, Ezra, mereka itu untuk membangun tembok-tembok dan merenovasi bait suci yang hancur, saudara. Saudara, dan dalam proses ini, apa yang mereka cita-citakan sudah mereka dapatkan. Dan mereka melakukan hal-hal yang saya percaya ini menjadi teladan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Teladan apa yang mereka tinggalkan? Yang pertama, sudah perhatikan, mereka selalu berkumpul. Amin. Lihat ayat 1 di sana. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang sangat kuat di sini bahwa kalau kita sudah diberkati, apa yang kita cita-citakan, Tuhan sudah berikan, apa yang kita gumuli, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, perekonomian kita, usaha, pekerjaan, terlebih lagi pelayanan. Saudara, jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi berkumpullah. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang di luar sana, ketika dia susah, wah setia sekali dia dengan Tuhan, rajin sekali dia pergi ibadah,
setia sekali dia melayani. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, saudara, mulai berubah setia, mulai meninggalkan persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah dipulihkan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara harus terus bersekutu dengan orang-orang percaya di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa orang-orang Israel, mereka berkumpul, saudara, mereka berfellowship, mereka bersekutu satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan senang ketika kita umat Tuhan itu bersatu, bersekutu. Amin. Saudara, bukankah ini yang menjadi doa dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, bahwa Tuhan menghendaki kita itu menjadi satu, saudara. Kita bersekutu, saudara, itu membuktikan bahwa kita itu bisa bersatu satu dengan yang lain, menanggalkan semua ego kita, pangkat jabatan, status kita, saudara. Dan di saat kita bersekutu, bersatu di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dipulihkan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetaplah setia dengan bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya di rumah Tuhan. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini, saya menangkap pesan yang kedua, rendahkanlah dirimu. Amin. Saudara, perhatikan, di dalam perkumpulan mereka apa? Berpuasa, mengenakan kain kabung, dan dengan tanah di kepala. Saya menangkap di sini bahwa mereka betul-betul datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa langkah-langkah mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka memakai kain kabung dan mereka duduk di tanah, saudara, menaruh tanah di kepala mereka. Dan di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat mereka berpuasa, saudara. Itu tanda bahwa mereka merendahkan diri, hati, ego mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa keberhasilan mereka dalam membangun tembok-tembok Yerusalem yang tadinya runtuh, dan mereka berhasil untuk membangun. Mereka sudah berhasil merenovasi gerbang-gerbang, bahkan di bait suci yang rusak. Mereka sudah berhasil melakukan itu. Tetapi sudah perhatikan, mereka menempatkan diri mereka bahwa mereka tidak ada artinya apa-apa. Mereka hanyalah debu tanah. Makanya mereka merendahkan diri hati mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Mereka tidak henti-hentinya berpuasa. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di luar sana ketika hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa, tiba-tiba saudara, karakternya berubah menjadi orang atau pribadi yang tinggi hati. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetaplah rendah hati. Amin. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang merendahkan hati diri mereka di hadapan Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, Tuhan akan alirkan berkat. Berkat Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang paling rendah. Saya percaya orang yang hidup rendah hati, pasti Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu, hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayat 3 perhatikan. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan
dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, bahwa umat Tuhan mereka juga harus setia belajar firman Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar terus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi di saat kita yang lemah, kehilangan pengharapan, saudara membaca firman Tuhan itu akan hidup dan menguatkan baik itu rohani kita dan juga jasmani kita. Saudara jangan menyepelekan membaca firman, karena itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya saudara, orang-orang yang tetap bertahan dalam persoalan pergumulan, karena apa? Ada firman yang ada di dalam hati mereka. Mereka selalu dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Makanya saudara terus baca firman Tuhan. Walaupun hanya satu ayat saudara baca, karena itu kekuatan Allah. Dari firman yang kita baca itu akan menjadi iman saudara. Saudara, itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang akan kita lalui. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar terus firman Tuhan, membaca, mendengarkan, dan melakukan firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka saudara akan menjadi orang pribadi yang kuat, rumah tanggamu akan kuat, usaha pekerjaanmu akan kuat, terlebih lagi pelayanan akan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat kita belajar dari firman Tuhan ini, mereka senang memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan masih di ayat 3 di sana. Mengucapkan pengakuan dan apa? Sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Haleluya. Saya melihat bahwa orang-orang Israel, kalau mereka sudah berkumpul, mereka ada di dalam hadirat Tuhan, mereka merendahkan diri hati mereka, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mereka senang memuji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita senang dipuji. Ketika kita umat Tuhan memuji Tuhan, Tuhan senang. Amin. Selalu saya katakan, kalau Tuhan sudah senang, oh haleluya, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Saudara, kalau kita punya anak kecil, ya, atau saudara mungkin punya cucu, lalu anak atau cucu saudara menyanyi, padahal salah-salah katanya, ngomongnya mungkin juga belum tepat, saudara, belum sempurna, tapi saudara senang. Dan di saat saudara senang menikmati nyanyian dari anak atau cucu saudara yang dalam tanda kutip tidak sempurna itu, tapi saudara senang. Amin. Saudara, kalau saudara sudah senang, pasti saudara berkata, adik mau minta apa? Cucu mau minta apa? Pasti kita akan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kalau hidup kita menyenangkan Bapa kita yang ada di surga, saudara, apa yang saudara minta, pasti Bapa kita di surga akan memberikan, menyediakan buat saudara dan saya, anak-anaknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita senang memuji, menyembah Tuhan, oh haleluya, Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, selalu saya katakan, Tuhan tidak mendengar suaramu, tapi hatimu. Amin. Bahkan ada pujian yang berkatakan, Tuhan mengerti tetesan air mata. Saudara belum menyanyi, saudara sudah nangis. Tuhan mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kalau kita menaikkan pujian penyembahan itu sungguh-sungguh dari hati kita, wow, itu menggerakkan hati Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi persoalan pergumulan kita, ketika kita senang memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, pasti Tuhan akan berikan, berkati kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap ada banyak sekali teladan-teladan dan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kelima, saudara, setelah mereka berkumpul, mereka merendahkan diri, mereka belajar firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka senang memuji Tuhan. Dan yang kelima, saya menangkap di sini di ayat 4 sampai ayat 5, bahwa umat Tuhan, bangsa Israel, mereka senang melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, apakah saudara melakukan pelayanan itu dengan senang hati atau karena terpaksa? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Lakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan senang hati, jangan dengan terpaksa. Kalau saudara terpaksa, saudara rugi, saudara. Saudara sudah rugi tenaga, mungkin juga saudara sudah rugi biaya, tapi Tuhan nggak berkati. Tapi kalau saudara melakukannya dengan suka hati, dengan senang hati, Tuhan pasti akan berkati apa yang kita kerjakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan senang hati melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu pelayanan yang mungkin bagi pandangan orang lain itu pelayanan ece-ece, itu cuma penerima tamu. Tapi kalau saudara melakukan dengan senang hati, saudara melayani sekolah minggu, saudara melakukan dengan senang hati, saudara melayani mimbar di altar dengan senang hati, sama, upahnya sama, berkatnya sama, saudara. Saudara, lebih baik orang yang melayani menerima tamu, mereka melakukan dengan senang hati daripada saudara melayani altar, tetapi saudara terpaksa. Saya mau tanya, yang mana yang Tuhan berkati? Pasti yang mengerjakan pelayanan dengan senang hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang yang melakukan dengan senang hati itu, wow, dapat terasa dari auranya, dari tatapan matanya, dari semangatnya. Saudara, orang yang melakukan dengan senang hati, pasti dia tidak akan pernah terlambat. Kalau orang yang terlambat, saudara, dalam pelayanan itu karena mungkin dia merasa dia terpaksa. Saya percaya, saudara, kalau orang melakukannya dengan senang hati, pasti dia akan datang lebih awal, saudara. Dia akan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengerjakan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan senang hati. Ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita memberi, saudara, kita lakukan dengan senang hati. Haleluya. Saya percaya kalau kita melakukan semua dengan senang hati, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika tembok-tembok Yerusalem sudah selesai, sudah jadi, pintu-pintu gerbang di bait suci juga sudah selesai. Saudara lihat teladan yang umat Tuhan ini tinggalkan kepada kita. Yang pertama kita belajar, mereka selalu berkumpul. Saudara, kalau saudara sudah diberkati, dipulihkan, sudah mendapatkan apa yang saudara inginkan, tetaplah setia bersekutu dengan orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang kedua. Mereka datang merendahkan hati mereka. Mereka memakai kain kabung, menaruh tanah di kepala mereka. Mereka berpuasa, itu tanda bahwa mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mereka mendengarkan firman Tuhan, artinya mereka mau belajar firman Tuhan. Amin. Saudara lihat, di sana dikatakan 1/4 hari. Kalau 1/4 hari, katakanlah dari jam 6 sampai jam 9 pagi, saudara, 3 jam, saudara. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara baru 30 menit, 40 menit, saudara sudah nggak tahan, saudara belajar dari firman Tuhan ini. 1/4 hari, 3 jam. Taruhlah mereka betul-betul mendengar firman Tuhan non-stop. Itu luar biasa. Itu mereka betul-betul belajar, saudara. Amin. Sama seperti siswa belajar itu kan bukan hanya 1 jam, saudara. Dari jam
Setengah 8 mereka di sekolah sampai siang, saudara. Memakan waktu yang begitu panjang, setengah hari mereka belajar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya orang yang setia belajar firman, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, mereka senang memuji menyembah Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, umat Tuhan, bangsa Israel senang melayani Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini yang meninggalkan teladan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Lakukan firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah diberkati ataupun belum, tetap lakukan firman ini sebagai gaya hidup kita, sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal beberapa hari, renungan pagi ini tepat berusia 2000 hari, tepatnya tanggal 12 Desember. Saudara, mari kita berbuat sesuatu. Kita berbagi paket Natal untuk orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Saudara, mari kita berbagi kasih dengan mereka. Saudara yang mau mendukung pelayanan ini, mari saudara menabur di nomor rekening Bank BNI, di nomor rekening 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan-kegiatan ini sudah sering kita lakukan. Tepatnya setahun atau 365 hari renungan pagi ini mengudara, hari ke-500, hari ke-1000, hari ke-1500, dan tanggal 12 Desember tepat hari ke-2000. Beberapa waktu yang lalu kita lakukan KKR, karena ini sudah mau Natal, jadi mari kita berbagi dengan sesama kita dengan berbagi paket Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menabur dan bahkan yang belum mendukung lewat doa, daya, dan dana, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.